teman-teman guru, khususnya guru BK dimanapun berada. Kita ketemu lagi di materi yang terakhir hari ini. Kita akan membahas bagaimana kita memikat hati, kita menarik dan mempesona di depan anak dari sisi power reference kita. Kita akan menjadi tokoh idola. Untuk itu kita nikmati materi hari ini. Bapak Ibu, harapan semua guru BK, semua konselor sekolah hendaklah sampai pada titik ini, yakni titik di mana guru BK di sekolahan menjadi sosok power reference bagi anak-anak. Power reference itu akan menjadi sesuatu yang hebat manakala kita memang mendapatkannya, Bapak Ibu. Nah, namun demikian, bagaimana mendapatkan enchantment konselor sekolah dalam power reference-nya? Tentu kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang hebat memiliki power reference karena apa? Karena dia memiliki integritas, kompetensi, loyalitas, konsistensi, dan keterbukaan. Power reference itu kekuatan rujukan, menjadi sosok yang menentukan, menjadi sosok yang diidolakan, dikagumi, sampai diikuti apa yang menjadi kata-katanya. Bahkan sampai ada beberapa orang yang menjadikan sosok itu menjadi kiblat dalam kehidupannya, kiblat dalam rangka fikirnya. Misalkan orang yang Soekarno lovers itu menjadikan Pak Soekarno, Insinyur Soekarno itu sebagai sosok yang segala pola pikir hingga arah-arah pandangan falsafahnya itu dipakai dalam kehidupan. Ini sosok yang mempunyai integritas, punya kompetensi dan konsisten dan melakukannya. Bagaimana agar supaya kita itu seperti ini di depan anak-anak? Sampai anak-anak itu kalau bahasa gaulnya itu mengidolakan, berkiblat pada kita, menjadikan kita itu power reference dalam segala sesuatunya. Ini akan kita bahas, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita tambahkan di pemikiran kita adalah kerja profesional. Kerja profesional bimbingan konseling yang sifatnya helper. Maka kita harus menjadi seorang pemikat. Sudah berulang kali saya sampaikan, pemikat hati siswa dengan cara yang natural sampai menjadi siswa itu segala sesuatunya merujuk pada kita. Selanjutnya, power reference dilekatkan pada konselor sekolah yang ketika di mata siswa merupakan sosok yang berpengaruh. Kalau kita di mata anak-anak merupakan sosok yang berpengaruh, segala tutur kata kita itu diikuti, bahkan kita hanya berkata-kata atau menyampaikan kalimat-kalimat yang ringan, tapi bagi anak itu sesuatu hal yang wah keren juga ya omongannya bapak ini ya gitu. Nah ini kita sudah sampai pada titik untuk menuju power reference bagi anak-anak. Tidak ada kecemasan dalam berinteraksi. Anak itu nyaman saja dengan kita. Enjoy aja. Tidak ada rasa lagi kaku, tidak ada rasa lagi pengen jaga jarak. Ini salah satu tanda-tanda kita sudah mulai akan mendapatkan posisi itu. Menjadi referensi saat siswa dalam rapuh. Ketika dalam rapuh kondisi apapun, tiba-tiba nge-WA, Bu, saya begini, Bu. Atau dalam kondisi apa, tiba-tiba datang. Ini artinya kita sudah mulai menjadi rujukan bagi dia ketika sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebuah prestasi Bapak Ibu sebenarnya. Yang kedua, pantas dijadikan rujukan. Bagi anak, memang tidak ada yang lain kecuali kita sebagai guru BK untuk dijadikan rujukan. Bahkan orang tuanya pun tidak dijadikan rujukan misalkan. Namun kita yang dijadikan rujukan. Bagaimana cara menampilkan enchantment dalam power reference? Kita sudah menjadi sosok guru BK yang baik, yang menarik bagi anak. Terus sudah nyaris berposisi mempunyai power reference. Nah, bagaimana kita memikat hati anak-anak agar supaya kita sampai pada titik itu? Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan bahwa anak-anak itu adalah followers sejati. Berbicara BK itu bisa, tapi berbicara dengan BK itu perlu proses panjang. Saya ulang Bapak Ibu, berbicara BK itu bisa, tapi berbicara dengan BK itu perlu proses panjang. Berbicara tentang BK itu membicarakan tentang BK adalah BK seharusnya, prinsip BK dan seterusnya. Tapi ketika berbicara dengan BK, berarti style berbicara kita itu sudah BK.
Gaya, konten, intonasi kita berbicara itu seperti apa seharusnya BK itu bicara. Lembut, nge-soft, selalu menunjukkan konformitas, tidak menjustifikasi anak, selalu bebas dari stereotip. Itu berbicara dengan BK, bukan berbicara tentang BK. Akan diikuti anak kalau kita sudah mampu seperti itu. Karakter yang kuat dan telah memikat akan berujung pada siswa mengidolakan konselor sekolah. Bapak Ibu sudah tahu ini. Kalau kita itu memang memikat, punya karakter yang kuat, anak-anak akan mengidolakan kita. Keteladanan adalah gabungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori tentang nilai kebaikan yang difahami. Akan mampu pada posisi kita memberikan teladan pada anak-anak, manakala kita memang banyak pengetahuan dan update. Terus kemudian kita terampil dalam menunjukkan keteladanan itu, tidak asal-asalan berpenampilan di depan anak-anak, maka kita akan menunjukkan semua itu kemudian dikolaborasikan dengan nilai-nilai yang baik. Bapak Ibu lebih tahu nih, pasti sudah paham, maka anak-anak akan mengikuti kita seperti apa. Ketika kita di depan anak sembrono itu asal-asalan tampilnya, ngomongnya juga, maka anak-anak tidak akan mengidolakan kita, apalagi menjadi followers bagi kita. Bapak Ibu, yang kedua, mengatasi resistensi dengan cepat. Resistensi itu begini ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendapatkan core belief dari anak, kita mendapatkan kepercayaan dari anak, kita mendapatkan sesuatu yang anak itu benar-benar kagum, pasrah, percaya sama kita, akan ada masanya kepercayaan itu luntur. Ini yang repot. Akan ada kepercayaan itu berubah, akan ada keyakinan itu mengalami gradasi. Nah, ketika mengalami gradasi itulah maka kita kembali menampilkan, kita kembali memompa keyakinan tadi, kita kembali membangun kepercayaan anak tadi. Jadi begitu ada resistensi, kita akali, kita atasi dengan cepat. Begitu ada anak kemarin baik sama kita, santun, ramah, kok tiba-tiba anak itu agak menjauh, ya pasti ada yang tidak benar. Jangan berpikir bahwa anaklah yang salah. Coba kita ngerefleksi diri, aku salah apa dalam berinteraksi sama dia, dia dapat infus apa sehingga atasi. Itu mengatasi resistensi ya Bapak Ibu. Mungkin tiba-tiba Bapak Ibu dalam melakukan kesalahan, tiba-tiba ibu sedang tidak baik-baik saja gitu kan, ada anak yang menunjukkan nakal luar biasa, kemudian Bapak Ibu sampai kemudian pas jengkelnya membentak anak itu, pas membentak itulah anak-anak melihat akan terjadi resistensi. Itu Bu Dona yang kemarin baik ramah kok tiba-tiba galak banget ya. Terjadi resistensi, kepercayaannya turun. Kita harus segera mengatasi. Ngomong, suatu hari ada momen anak-anak kemarin, anak itu memang keterlaluan dan ibu melakukan itu, tapi akhirnya ibu ketemu sama anak itu, selesaikan dengan secepat mungkin agar tidak terbangun kepercayaan negatif pada kita. Konselor sekolah kalau sudah mempunyai enchantment akan bersifat permanen kalau sudah terbangun. Tetapi jangan membiarkan hal-hal yang kecil itu merusak enchantment kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kompetensi itu kompetisi. Kita semua tahu apa kompetensi, apa kompetisi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak kita sekarang terdidik dari kecil dalam kompetisi. Di rumah dibanding-bandingan, di sekolahan ada ranking 1, ada ranking 2. Di lingkungan pergaulannya itu sampai ada anak yang merasa inferior superior. Itu karena apa? Karena iklim kompetisi yang terlalu dibangun dalam mindsetnya. Ini yang repot. Namun Bapak Ibu, iklim kehidupan sampai mindset kompetisi itu terkadang membangun konsekuensi. Konsekuensi ini bisa positif, bisa negatif. Ketika dia dalam posisi memenangkan kompetisi, dia menjadi positif, percaya diri, over pede, bahkan jadi superior,
itu yang bisa menjerumuskan anak itu pada hal yang tidak baik. Di rumah tidak dibanding-bandingkan, tapi menjadi pembanding. Itu anak akan super pede, superior, menang-menangan dan seterusnya. Kalau pada posisi dia menjadi dibandingkan, akan beda lagi. Dia akan inferior, tidak percaya diri, merasa terdepak, merasa terhinakan, tidak merasa punya gaya hidup pada tataran yang lebih ngeri. Konsekuensi negatif dan positif ini akan banyak terjadi pada anak-anak kita. Nah, kemudian kompetisi bukanlah sebuah obsesi diri, namun mengasah kompetensi adalah yang harus dilakukan. Ini bagi konselor kalimat ini yang dicamkan. Bagaimanapun juga setiap anak punya kompetensi. Saya ulang, bagaimanapun juga setiap anak mempunyai kompetensi. Justru setiap kompetensi yang unik, kompetensi yang tidak mungkin dimiliki oleh sesama anak dalam jumlah yang general banyak, justru inilah yang akan menjadi modal seorang anak untuk menjadi pemenang kompetisi. Saya ulang, justru kompetensi yang beragam inilah yang akan menjadikan anak menjadi pemenang dalam kompetisi. Dani datang kepada Pak Daris. Pak, saya di kelas begini, saya nggak pinter, saya nggak gini, saya nggak begitu. Bagaimana dengan masa depan saya ya Pak ya? Betapa anak itu mengalami inferior gara-gara dari kecil dia merasa saya selalu kalah dalam kompetisi. Pak Daris bilang, Dan, kamu punya hobi apa Dan ya? Ya ngomong aja Pak, teman saya banyak, makanya teman saya banyak. Oh gitu. Kamu bisa jualan Dan? Bisa aja Mas semua. Dia dikit-dikit Pak, mungkin bisa ya, dicoba ya Pak ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika anak itu, coba Dan, kamu jualan online Dan, atau Dan coba kamu ngambil makanan di mana dijual ke teman-temanmu dan seterusnya. Ini misalkan Bapak Ibu, tiba-tiba dia si Dani menemukan posisi dia ternyata dia bisa menjadi seorang salesman yang luar biasa, bisa menjadi seorang penjual yang luar biasa. Anak itu menemukan, oh ternyata aku menang ya di kompetisi ini. Mereka hanya bisa belajar, bisa pinter, bisa memenangkan nilai, tapi nggak pinter jualan. Aku malah pinter jualan nih, sambil senyum-senyum. Karena saya dulu pernah punya murid seperti ini, namanya Reksi Wibisono, anak Semarang itu. Sekolahnya nggak begitu pinter, tapi dia kalau suruh jualan, luar biasa. Berangkat sekolah bawa makanan dari rumah yang masak orang tuanya, istirahat itu muter jualan dengan PD-nya gitu, dan dia punya uang banyak gara-gara jualan tadi. Ternyata itu kompetensi dia yang malah justru mengalahkan segala kompetisi di sekolahan. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan memaksa, saya ulang, jangan memaksa agar anak itu memiliki pemikiran bahwa kita itu adalah sosok referensi yang kuat, mempunyai power reference yang kuat. Anak masing-masing mempunyai mindset, anak masing-masing mempunyai latar belakang, anak masing-masing mempunyai kecenderungan. Kita tahu semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jika kita mengampu 150 siswa, berarti kita menghadapi 150 corak perilaku dan kesemuanya harus disikapi. Saya ulang, 150 siswa, maka kita menghadapi 150 perilaku yang kesemuanya harus disikapi. Kita kan bimbingan konseling mindset Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia itu unik, termasuk anak. Jangan sampai dengan yang kita hadapi 150 kita mengeneralisasi bagaimana menyikapinya, maka kita nggak akan dapat power reference. Si Aisyah misalkan itu pengennya ketemu sosok BK yang tegas, yang lembut, seperti yang kemarin kita bahas itu. Maka kita nggak akan bisa kalau menabrakkan interaksi kita dengan Aisyah dengan interaksi kita pada Dori misalkan. Nggak bisa, karena Dori sosok laki-laki pengennya guru BK yang tegas. Nah, pada saat kita di depan Dori, kita menjadi sosok yang tegas, yang kalau ngomong ya A, B, B, maka dia akan senang sama kita.
Nah, ini sebuah konsep yang Bapak Ibu pasti sudah tahu. 150 anak berarti kita menghadapi 150 mindset manusia. Konformitas yang dirasakan siswa justru akan menjadi penentu jika konselor bermaksud merubah perilaku atau nilai negatif. Ketika anak itu sudah nyaman dengan kita, ketika anak itu sudah merasa pas dengan apa yang kita tunjukkan, maka langkah yang selanjutnya adalah kita membesut dia, kita membelokkan dia, kita merubah dia, bahkan kita melakukan apapun sama dia nurut-nurut aja, termasuk merubah perilaku negatif yang dia lakukan. Karena dia sudah nurut sama kita. Maka ciptakan konformitas. Bagaimana menciptakan konformitas? Kita melakukan hal yang sesuai dengan mindsetnya. Artinya apa tadi? 150 anak kita menghadapi 150 mindset. Jadi jangan memaksakan. Begitu sudah terjadi konformitas, baru kita bentuk segala sesuatu, dia akan mengikuti apa yang kita katakan. Makanya jangan memaksa terlebih dahulu, tapi ciptakan konformitas dulu. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir, dengan cara bersikap sesuai dengan karakter anak itu. Yang tepat seperti apa? Selanjutnya, yang kelima adalah jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu sudah kebiasaan kita, Bapak Ibu. Beberapa anak itu banyak yang mengalami keterpurukan penindasan dalam bentuk operasional. Penindasan itu psikologis gitu ya. Jadi bukan penindasan yang seperti penjajahan gitu, enggak. Ketika anak sedang mengalami krisis psikologis, Bapak Ibu, sebenarnya dia sangat mengharapkan sosok Ultraman yang datang. Ultraman, saya bilang Ultraman karena seorang pahlawan gitu kan. Agar bagaimana caranya terbebas dari keterjerumusan kehidupan. Saya pernah mempunyai contoh seorang anak namanya Dwi, itu di rumah sendirian. Bapaknya pergi tidak mengurusi, sementara ibunya meninggal. Dia sendirian di situ, makan dikasih saudara-saudaranya, karena begitulah keadaannya. Dia nekat sekolah. Ketika nekat menjadi siswa di tempat kami, kemudian segala kebutuhannya kan dibantu sama dana bos ya waktu itu ya, karena kepala sekolah memberikan apresiasi. Di sekolahan ternyata apa yang terjadi tidak seperti yang terbayangkan pada mindsetnya. Di rumah tidak ada tempat berbagi, makan kadang dikasih sama tantenya gitu kan. Terus di sekolahan itu katanya teman-temannya itu sering bau, menunjukkan bau yang tidak enak sehingga dijauhin, sehingga dibully. Padahal dia itu sudah berusaha dengan baik, dijauhi dan dibully, duduk saja pada nggak mau duduk bersebelahan sama dia. Nasib Dwi seperti itu, sering dirumpi dan seterusnya. Suatu hari seorang guru BK namanya Pak Agus dengar hal itu. Meskipun guru BK Pak Agus ini bukan guru BK asuhnya dia, karena si Dwi ini guru BK-nya lain. Suatu hari jam 13.00 Pak Agus sudah keluar dari gerbang. Apa yang dia lakukan? Datang ke rumahnya Dwi. Dwi pulang itu sampai rumah sudah duduk di teras itu, karena rumahnya hanya rumah bambu gitu. Dia dapati Pak Agus sudah duduk di situ. Loh, Pak Agus di sini? Iya, we. Masuk Pak, nggak usah. Apa yang dikatakan Dwi? Bapak, saya mohon maaf, saya terlambat pulang, ternyata Bapak sudah di rumah. Yang disampaikan sama Pak Agus itu, Wi, Pak Agus tahu tidak semua anak bisa menjalani kehidupan seperti kamu. Betapa hebatnya kamu, Wi. Seketika Dwi nangis. Iya, Pak. Dwi hebat ya. Dwi itu sosok pohon jati, bukan enceng gondok. Pohon jati itu bisa tumbuh menjulang dalam kekeringan. Kalau enceng gondok itu hidup di tempat yang penuh air. Tapi setelah besar, antara enceng gondok dan pohon jati lebih berdaya guna pohon jati. Semakin nangislah si Dwi. Sejak saat itu Dwi mencamkan,
dalam kehidupanku datanglah seorang Ultraman, namanya guru BK Pak Agus. Bapak Ibu, Pak Agus mampu menunjukkan dengan tepat momen yang pas bagaimana mendapatkan hatinya Dwi. Hari-hari berikutnya kalau ada apa-apa, ada masalah, si Dwi nyarinya Pak Agus meskipun bukan guru BK kampungnya Dwi. Bapak Ibu, karena apa? Karena Pak Agus melakukan hal yang tepat, langkah yang tepat untuk mendapatkan, untuk hadir sebagai apa yang diidam-idamkan oleh Dwi. Bapak Ibu, anak-anak itu sering dalam posisi ini ketika dalam krisis psikologis, Bapak Ibu. Melewati jalan yang terjal. Dan kita harus berposisi antara tiga hal. Ketika kita berada di belakangnya, berarti kita sebagai seorang motivator. Nah, itu depan ada duri itu, hati-hati ya. Ayo maju, terus. Nah, itu di depanmu lagi ada jalan licin loh ya. Ayo terus maju. Kita di belakang, berarti kita sebagai seorang motivator. Ketika kita di depan menunjukkan, berarti kita sebagai seorang pembimbing. Kita sebagai seorang penunjuk jalan. Ketika kita di depan, awas. Barusan Bapak merasakan ada batu licin loh ya. Yang ketiga, kita di sebelahnya. Berjalan bersama. Kalau ada batu licin kayak gini harus gimana ya? Oh, hati-hati Pak. Kalau ada akar pohon gini gimana ya? Kita pakai pegangan Pak. Itulah konselor. Ketika di belakang menjadi seorang motivator, ketika di depan menjadi seorang pembimbing, ketika di sebelahnya menjadi seorang konselor. Konselor itu kan mempersilahkan anak itu menyusun sendiri langkahnya. Kita hanya menunjukkan, tidak langsung menunjukkan bagaimana melewatinya. Kita bisa di belakang, kita bisa di depannya, kita bisa di sebelahnya, bersama mendampingi anak-anak menjalani atau melewati jalan terjal tadi. Memberikan rasa nyaman, menjadi good listener, menjadi penunjuk jalan, maka konselor sekolah seorang Ultraman. Ketika sudah kita hadir seperti itu, kita sudah dapat sebuah enchantment, pesona kita sebagai seorang power referent bagi anak-anak. Mempunyai kekuatan rujukan di mata anak-anak. Apapun Pak Agus, apapun guru BK ku, karena memang dia yang the best dalam hidupku. Ini yang akan kita dapat Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan sampai pada tataran internalisasi. Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa segala sesuatu itu berawal dari 3 tahapan. Dari penyesuaian, dari identifikasi, sampai ketemu internalisasi. Saya nggak akan menyampaikan ini detail karena Bapak Ibu sudah paham. Kalau sudah sampai pada internalisasi, sudah yakin sekuat-kuatnya, sudah positif meyakini bahwa sosok guru BK itu adalah sosok yang the best, akan kuikuti apa nasihatnya, akan aku ikuti apa bimbingannya, akan kuikuti apa tutur katanya, itu sudah pada tahapan internalisasi. Kalau kita sudah mendapatkan itu sama dari anak-anak, kita sudah pada sampai titik bahwa kita itu sangat dipercaya, mendapatkan power referent di mata anak-anak. Kita mempunyai kekuatan rujukan, kita menjadi rujukan dalam segala sesuatunya. Dan internalisasi ini Bapak Ibu, disusun berdasarkan berbagai informasi yang diterima, dikumpulin, diidentifikasi, tersusun dengan baik, sampai akhirnya ketika terwujud, sudahlah kita menjadi sosok idola yang diikuti ya Bapak Ibu. Misalkan ada tokoh idola, misalkan sekarang siapa ya? Ahmad Dhani misalkan. Ahmad Dhani mempunyai pasukan bala dewa. Ahmad Dhani mempunyai pasukan penggemarnya. Ahmad Dhani itu sampai dipenjara sekalipun, dipenjara atas kasus yang kemarin itu, tapi masih banyak orang yang menyukai sama dia. Apapun kata-katanya diikuti, apapun konten-konten ajaran-ajaran lagu-lagunya pun pada mengilhami. Karena Ahmad Dhani sudah mendapatkan tataran internalisasi. Demikian juga penggemarnya Iwan Fals misalkan. Apa kata-kata Iwan Fals? Di mana Iwan Fals konser pada diikuti sampai terbawa aura emosional lagu-lagu yang diberikan. Kalau itu terjadi pada seorang guru BK, di mana Bapak ini sedang ngomong, ku ikuti dengan baik. Ketika kita menjadi pembina upacara, kata-kata kita itu dicermati sama anak-anak.
Ketika kita sedang memberikan layanan di klasikal, anak-anak itu fokus mendengarkan kita. Ketika kita sedang memberikan layanan kelas besar juga sedemikian rupa. Karena apa? Bagi anak kita itu sosok yang bisa dituruti, bisa diikuti, bisa dijadikan rujukan. Itu kita ketemu di tataran internalisasi. Hadir dalam kelangkaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sekolahan itu sebenarnya ada posisi-posisi, space-space yang berpeluang kita menjadi sosok yang sangat dibutuhkan anak. Maksudnya gini, beberapa anak itu mempunyai kriteria, anak itu mempunyai karakteristik khusus, anak-anak itu mempunyai sosok-sosok yang dibutuhkan di sekolahan itu yang terkadang nggak ada. Saya ulang, anak-anak itu mempunyai kriteria khusus, mempunyai sosok-sosok idola dengan komponen-komponen tampilan khusus yang apa yang dia inginkan, yang terkadang di sekolahan itu tidak ada. Satu contoh, bayangkan kalau sekolah itu semuanya bapak ibunya sudah senior-senior gitu kan. Anak-anak itu, aku pengen ada guru yang gaul, yang kalau ngomong juga nyambung. Tapi kok di sini nggak ada ya? Berarti itu ada kelangkaan yang berpeluang kita masuk untuk seperti yang diharapkan. Saya ulang, ketika suatu hari saya tanya sama anak-anak, guru yang kamu idolakan, yang kamu harapkan hadir apa? Ya dia itu gaul Pak, diajak ngomong musik juga nyambung, musiknya update, diajak ngomong game juga dia tahu, diajak ngomong tentang aplikasi-aplikasi juga tahu. Terus guru di sini yang kayak gitu siapa? Nggak ada Pak. Berarti ada yang langka di situ Bapak Ibu. Berarti ada yang space yang langka di situ, nggak hadir seperti apa yang anak-anak harapkan. Padahal anak-anak itu akan memberikan nilai tinggi manakala ada yang mampu hadir seperti itu. Terus suatu hari ada guru yang datang, pindahan atau guru baru, mampu mengisi itu. Gurunya gaul, gurunya itu paham musikalitas yang seleranya anak-anak, mau mengikuti tentang aplikasi-aplikasi juga nyambung. Anak-anak itu pasti lengket sama dia. Bayangkan kalau itu adalah kita guru BK yang selalu mengikuti apa yang anak-anak harapkan yang dirasa langka. Pasti di sekolah itu sosok yang sesuatu banget itu guru BK. Karena kita bisa mampu hadir dalam kelangkaan itu Bapak Ibu. Kalau kriteria-kriteria itu sudah dapat kita penuhi, maka kita akan disanjung sama anak. Dekati siapa mana. Siapapun yang dapat mengisi kelangkaan itu, maka akan sukses mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan guru-guru yang lain di mata anak. Saya kenal namanya, teman saya namanya Setio Budi itu dari Semarang itu. Jadi guru BK, tidak sekedar guru BK, karena banyak penggemarnya. Bukan secara fisik yang handsome gitu, enggak, cuman memang dia mindsetnya itu bisa mengikuti anak-anak kayak apa, dan anak-anak itu nyaman dengan dia. Ketika ngobrol pun selalu nyambung, ketika ngomong apapun selalu connect. Ini dunia saya dan guru ini bisa mengikuti, sementara guru yang lain bisa mengikuti. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Maka hadirlah dalam kelangkaan, Bapak Ibu akan mendapatkan posisi power reference sebagai rujukan anak-anak, dan anak-anak akan mendapatkan rasa nyaman dengan Bapak Ibu. Temukan cara unik untuk sepakat. Cara unik yang sepakat. Bapak Ibu, ini hal yang sepele apa? Yang simpel saja. Kita sodorkan hal-hal yang sederhana namun berhasil memikat siswa. 10 detik pertama ketemu sama anak. Saya ulang, 10 detik ketemu pertama dengan anak itu adalah space waktu yang sangat dahsyat membentuk mindset anak pada kita. Ketika ketemu, yang lain cium tangan biasa, tapi kita sebagai konselor sekolah membuat format lain. Salaman, cium tangan, terus tos pakai jempol atau apa, membuat gerakan-gerakan khusus. Ini khasnya Pak Amran. Kalau salaman kayak gini misalkan. Ini akan beda Bapak Ibu. Ini khasnya Pak Jeki kalau salaman gini. Atau malah justru sebaliknya, ada yang keren Bapak Ibu. Meskipun nama kita itu Joko, kita mengenalkan pada diri nama kita Jeki. Hal yang sepele Bapak Ibu, tapi di otak anak itu lebih masuk. Ini keren ya. Hal-hal sepele ya. Beliau nggak mau dipanggil Joko tapi Jeki biar keren.
Hal seperti ini harus kita pakai Bapak Ibu. Ketemu sama anak kita memakai salaman yang berbeda. Unik yang harus kita berikan agar anak-anak itu terkesan sama kita. Kita semua tahu bahwa agar kita ingin dikenal maka kita harus ada keunikan. Unik yang itu menjadi titik tolak untuk anak itu mengingat pada kita. Kalau sudah ingat, maka akan disampaikan di pikirannya bahwa guru ini keren hingga sampai berpengaruh dalam hidupnya. Ini strategi marketing. Begitu unik maka akan diterima, termemori dengan baik. Maka Bapak Ibu, buatlah keunikan dalam berinteraksi dengan anak. Ingin diingat, maka kuatkan kesan di depan anak. Ciptakan brand value. Brand value itu sesuatu hal yang tidak bisa ada di tempat lain. Saya ulang, tidak bisa ada di orang lain. Itu namanya brand value. Mobil, motor, atau apapun itu kadang begitu berhasil menciptakan brand value, harganya dia tinggi, meskipun rasa nyamannya sama. Rasa nyamannya itu sama, hanya gara-gara ini produk Honda misalkan, jadi beda. Produk yang lain itu sama, bahkan secara elektroniknya lebih canggih, cuman karena itu sudah merek itu, maka sudahlah. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Begitu kita sudah masuk ke daftar orang yang berpengaruh yang dihadirkan akses padanya, kita sudah masuk ke dalam daftar itu, maka selesai sudah. Kalau yang ngomong itu Pak Jeki, saya ngikut. Karena dalam otaknya anak-anak itu sudah, ini guru ini mempunyai brand value yang di guru-guru lain gak ada. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berperan sangat penting bagi anak itu, maka kita apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tunjukkan menjadi figur yang sosok referensi dalam hidup anak-anak. Tidak ada yang lain selain kita sebagai guru BK. Bapak Ibu sekalian, mimpi seorang guru BK adalah mampu merubah atau meluruskan perilaku peserta didik yang sebenarnya itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Mimpi kita kan seperti itu Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah merubah pola pikirnya, merubah arah pikirnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ciptakan rasa nyaman, pesona diri kita. Ketika sudah ada pesona pada diri kita, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi sosok yang menjadi rujukan bagi anak itu. Ketika kita sudah menjadi sosok yang menjadi rujukan, maka langkah selanjutnya apapun yang kita nasihatkan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita contohkan akan menjadi arah yang dia ikuti. Jadi untuk merubah pola pikir anak, pertama kita ciptakan pesona kita. Kemudian ketika anak terpesona, selanjutnya anak akan menjadikan kita power reference-nya, mempunyai kekuatan merujuk segala sesuatu pada kita. Setelah kita menjadi power reference, kita menjadi kerujukan bagi dia, kita mau merubah pola pikirnya, berubah perilakunya, apapun itu hal yang mudah bagi kita Bapak Ibu. Tapi selama kita nggak mempunyai pesona, kita bukanlah sosok power reference bagi anak, kita ngomong apapun tidak akan didengerin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang sudah kita bahas dengan detail dan tuntas. Semoga kita mampu menerapkannya, bagaimana kita menjadi sosok guru BK maupun guru yang menjadi idola dan menjadi panutan di depan anak-anak, dan anak-anak nyaman dengan kita. Berikutnya dari saya khususnya, kalau ada hal-hal yang bisa saya lakukan untuk perkembangan kompetensi dan menjadi referensi dalam channel ini akan saya tambahkan. Saya tunggu masukan, saya tunggu kritikan, dan saya tunggu apapun yang bisa kita perbuat bersama dalam channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.